Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian berserta keluarga di rumah tetap dijaga kesehatannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang soal yang pernah minggu yang lalu Pak Guru berikan, yaitu di LKS-nya ya pada halaman 12, itu pada tema 1 subtema 1 pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka halaman 12 buku LKS-nya. Kalian buka, kita bahas bersama-sama supaya kalian mengetahui letak kesalahan atau pekerjaan kalian yang sudah benar. Yang salah mohon nanti diperbaiki ya, diperbaiki di buku LKS-nya bagi yang punya. Yang nggak punya nanti langsung diperbaiki di buku tulisnya. Nomor 1, gagasan pokok sebuah paragraf terletak di kalimat B, yaitu kalimat utama. Nomor 2, uraian atau penjelasan informasi dari gagasan pokok disebut D, gagasan pendukung. Kemudian selanjutnya yang B, siswa kelas 4 sedang mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah merupakan suatu kawasan wisata bertema budaya Nusantara. Di Taman Mini Indonesia Indah, para siswa dapat melihat beragam budaya, beragam kebudayaan di masing-masing anjungan daerah. Terdapat rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan kesenian daerah di masing-masing anjungan. Ada pula danau yang menampilkan miniatur kepulauan Indonesia. Nah, pertanyaannya nomor 1, tuliskan gagasan pokok paragraf di atas. Jadi pokok paragraf di atas ya, gagasan pokoknya yaitu terletak pada kalimat pertama, yaitu siswa kelas 4 sedang mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah dalam kurung TMII. Selanjutnya nomor 2, tuliskan gagasan pendukung paragraf di atas. Jadi gagasan pendukung pada paragraf di atas yaitu terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat dan selanjutnya ya, seperti di dalam kalimat itu, di Taman Mini Indonesia Indah para siswa dapat melihat beragam budaya kebudayaan di masing-masing anjungan daerah. Kemudian terdapat rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan seterusnya. Itu merupakan gagasan pendukung atau penjelas dari gagasan pokok tadi ya. Jadi setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok ya, satu gagasan pokok dan juga beberapa gagasan pendukung. Gagasan pendukung terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kemudian kita lihat pada halaman 20 ya. Di halaman 20 itu pada nomor 4 ya. Yang kita kerjakan yaitu yang bahasa Indonesia saja. Yang kita bahas yaitu tentang bahasa Indonesia saja. Yang lainnya nanti guru bidang studi yang lain yang akan membahasnya. Nomor 4, salah satu ciri gagasan pokok adalah dapat berupa A, kalimat inti atau berupa pokok paragraf ya. Kemudian nomor 5, bacalah teks berikut. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki suku, agama, dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke.
keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah gagasan pokok pada teks di atas adalah, jawabannya yaitu D. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, yaitu terletak pada kalimat pertama, ya. Kalimat pertama pada paragraf yang Pak Guru baca tadi itu merupakan gagasan pokoknya. Kemudian yang B, nomor 4, dilihat nomor 4. Indonesia memiliki kesenian yang sangat beragam. Tarian Indonesia berbeda-beda setiap daerah. Ada tari Gambyong dan dari Jawa Tengah, ada tari Saman dari Aceh, dan tari Kecak dari Bali. Selain tari ada pula kesenian berupa pertunjukan tradisional. Pertunjukan tradisional contohnya yaitu lenong dari Jakarta dan wayang golek dari Jawa Barat. Pertanyaan nomor 4, tuliskan gagasan pokok pada teks di atas. Jadi gagasan pokoknya yaitu terletak pada kalimat pertama, yaitu Indonesia memiliki kesenian yang sangat beragam, ya. Kemudian nomor 5, tuliskan gagasan penjelas pada teks di atas. Gagasan penjelasnya yaitu kalimat kedua, yaitu tarian daerah berbeda-beda di setiap daerah. Itu termasuk gagasan penjelas dari gagasan pokok tadi. Kemudian gagasan penjelas kedua ada tari Gambyong dari Jawa Tengah, tari Saman dari Aceh, dan tari Kecak dari Bali. Ini menjelaskan kalimat gagasan pokok yang pertama tadi. Jadi yang kalimat kedua, 3 dan 4 ini merupakan gagasan penjelas, yaitu menjelaskan dari gagasan pokok yang Pak Guru baca tadi. Selanjutnya kita buka pada halaman 22. Ya, halaman 22 nomor 1. Di kota tempat tinggal Adit sedang diadakan festival kebudayaan. Festival tersebut menampilkan pertunjukan tarian daerah dan permainan alat musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Di sana juga terdapat stand-stand yang menjual aneka kuliner Nusantara. Ada juga yang menjual miniatur rumah adat dan boneka yang memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya, gagasan pokok pada bacaan di atas adalah, jawabannya yaitu A. Festival kebudayaan di kota Adit, ya. Itu merupakan gagasan pokok. Jadi untuk gagasan pokok terletak pada kalimat yang pertama. Kemudian gagasan penjelasnya pada kalimat kedua, 3, dan kalimat seterusnya. Itu menjelaskan dari gagasan pokok. Kemudian selanjutnya nomor 2, pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan adalah disebut gagasan pokok. Pernyataan menjadi inti, ya, menjadi inti yang akan dibahas, namanya itu gagasan pokok. Nah, setelah gagasan pokok baru di situ akan disebutkan beberapa kalimat penjelasnya. Misalnya, Andi sedang berekreasi ke Bedugul, itu gagasan pokoknya. Gagasan penjelasnya yaitu misalnya Andi bersama keluarganya naik mobil ke Bedugul, main bola di Bedugul. Setelah sampai Bedugul kemudian makan nasi, makan gorengan, makan sebagainya. Lah itu namanya kalimat penjelasnya. Jadi gagasan pokoknya Andi berekreasi ke Bedugul. Terserah penjelasnya nanti sampai sana melihat apa atau terjadi apa, itu namanya kalimat penjelas atau gagasan penjelasnya atau gagasan pendukung. Kemudian selanjutnya kalian lihat halaman 23 nomor 1. Masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda. Kebudayaan yang dikembangkan di daerah dinamakan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah misalnya tarian daerah, lagu tradisional,
alat musik tradisional, dan rumah adat. Keragaman kebudayaan daerah Indonesia perlu dilestarikan. Nah, di sini pertanyaannya adalah tuliskan gagasan pokok pada teks di atas ya. Gagasan pokok pada teks di atas yaitu terletak pada kalimat pertama, yaitu masing-masing suku bangsa Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda. Jadi Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda-beda, itu gagasan pokoknya. Kemudian nomor 2, tuliskan gagasan penjelas pada teks di atas. Gagasan penjelas atau pendukungnya yaitu terletak pada kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga ya. Seperti di sini dituliskan kebudayaan yang dikembangkan di daerah dinamakan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah misalnya tarian daerah, lagu tradisional. Nah, ini adalah termasuk gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan soal minggu yang lalu yang pernah Pak Guru berikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Nanti selanjutnya kalian buka kembali buku LKS-nya pada halaman yaitu 28 ya. Halaman 28 kemudian 29. Ambil mata pelajaran bahasa Indonesia saja, kemudian buka halaman 31 ya, 31 dan 32. Kerjakan langsung di LKS-nya bagi yang punya LKS, bagi yang tidak punya LKS bisa dikerjakan di kertas atau di buku tulis nanti japri Pak Guru. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.